Halo anak-anak semua yang Ibu kasihi, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA kali ini mengambil tema tentang lapisan penyusun bumi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami karakteristik lapisan penyusun bumi, khususnya lapisan atmosfer. Lapisan bumi. Lapisan bumi terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, lapisan atmosfer. Yang kedua, lapisan litosfer. Dan yang ketiga, lapisan hidrosfer. Masing-masing lapisan memiliki ciri dan karakteristiknya sendiri. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari lebih jauh tentang lapisan atmosfer. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Salah satu alasan bumi terdapat kehidupan karena di bumi terdapat udara yang berguna bagi makhluk hidup. Udara di bumi terdapat dalam lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari gas. Gas penyusun atmosfer paling banyak adalah nitrogen sebesar 78%, oksigen 21%, dan 1%-nya karbon dioksida, argon, dan gas lainnya. Lapisan atmosfer dibagi menjadi 5 lapisan berdasarkan ketinggian. Lapisan tersebut adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan stratosfer dan troposfer adalah lapisan bawah dari atmosfer. Sedangkan lapisan eksosfer, termosfer, dan mesosfer adalah lapisan atas dari atmosfer. Masing-masing lapisan tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri. Troposfer. Lapisan troposfer berada pada ketinggian 0 sampai 15 km. Pada lapisan troposfer mengandung banyak uap air. Selain uap air, di lapisan troposfer juga terdapat banyak gas lainnya. Di lapisan troposfer inilah sistem bumi berada. Sistem bumi. Yang dimaksud dengan sistem bumi adalah segala sesuatu kejadian yang terjadi di bumi, di antaranya angin, hujan, salju, awan. Stratosfer. Lapisan stratosfer berada pada ketinggian 15 sampai 50 km. Pada lapisan ini terdapat sedikit awan, sehingga lapisan ini dijadikan jalur penerbangan. Pada lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi sinar matahari. Suhu di lapisan stratosfer berkisar antara minus 50 derajat Celcius sampai dengan minus 2,5 derajat Celcius. Mesosfer. Lapisan mesosfer berada pada ketinggian 50 sampai 85 km. Lapisan mesosfer merupakan lapisan pelindung bumi. Lapisan ini melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Fenomena hujan meteor terjadi di lapisan ini. Suhu lapisan mesosfer minus 75 derajat Celcius. Termosfer. Disebut juga lapisan ionosfer. Berada pada ketinggian 80 sampai 500 km, merupakan tempat orbit teleskop Hubble dan orbit pesawat ulang-alik. Termosfer sebagai pelindung bumi dari ultraviolet. Termosfer mempunyai suhu minus 87 sampai 726 derajat Celcius. Pada lapisan termosfer terjadi pemantulan gelombang radio sehingga gelombang radio bisa diterima dengan baik di permukaan bumi. Eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan terluar dari atmosfer. Lapisan eksosfer
berada di atas ketinggian 500 km. Suhu lapisan ini sekitar 727 derajat Celcius. Pada lapisan eksosfer, satelit mengorbit. Lapisan ini merupakan batas dengan luar angkasa. Bagaimanakah tekanan udara di lapisan atmosfer? Tekanan udara yang terjadi sangatlah berhubungan dengan ketinggian suatu tempat. Gas di atmosfer memiliki massa. Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas menuju permukaan bumi. Akibatnya, berat molekul gas akan menekan udara di bawahnya. Sehingga, semakin tinggi suatu tempat, tekanan udara semakin berkurang. Bagaimanakah suhu di atmosfer? Energi matahari dipancarkan melalui perpindahan kalor secara radiasi. Ketika melewati atmosfer, energinya akan diserap dalam bentuk kalor. Akan tetapi, tidak semua penyusun atmosfer menyerap energi matahari. Hanya lapisan tertentu saja yang akan menyerap energi matahari. Ini yang menyebabkan kenapa lapisan atmosfer memiliki suhu yang berbeda. Lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasar. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Kandungan ozon di lapisan stratosfer sangat tinggi, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari. Jumlah ozon di atmosfer selalu berubah-ubah. Hal ini dipengaruhi adanya gas lain yang bersinggungan dengan ozon. Salah satu gas yang dapat merusak lapisan ozon adalah gas klorofluorokarbon atau yang dikenal dengan CFC. Bagaimanakah perusakan lapisan ozon terjadi? Ketika CFC di atmosfer, sinar ultraviolet memecah molekul CFC. Atom klorin yang bebas akan mendekati dan memecah molekul ozon. Satu atom oksigen berikatan dengan klorin dan sisanya membentuk oksigen. Peristiwa tersebut berlangsung terus-menerus saat klorin di atmosfer. Klorin dan oksigen tidak dapat menyerap radiasi matahari. Akibatnya, lapisan ozon akan berlubang sehingga sinar ultraviolet mudah masuk ke bumi. Demikian pembelajaran hari ini tentang lapisan atmosfer. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.